Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Fatoni Nugra Eka dengan nomor BP 171084/2015. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Diskusi Inovasi Pelayanan Publik Sistem Informasi Kota Jambi atau SIKOJA oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Adapun yang menjadi latar belakang pada penelitian ini yaitu pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik. Guna menunjang pelayanan publik yang lebih baik, maka diterapkanlah e-government dengan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, yang mana hal ini diatur dalam Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Dalam menerapkan e-government, pemerintah dapat melakukannya dengan melalui konsep Smart City. Penerapan e-government di Kota Jambi dapat dilihat dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Smart City. Mengingat pentingnya kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien pada penerapan e-government dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik, pemerintah haruslah melakukan perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik dan modern. Peningkatan pada sistem pemerintahan ini dapat dilakukan dengan melakukan sebuah terobosan, yaitu dengan cara menciptakan inovasi pada sektor publik. Selanjutnya, Kota Jambi adalah salah satu dari 100 kota yang dicanangkan menuju Smart City oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 dan menjadi percontohan atau pilot project implementasi Smart City di Indonesia. Kota Jambi juga menjadi daerah di Sumatera yang pertama memiliki ruang City Operation Center atau COC secara terpadu, di mana fungsi kendali dan pemantauan kota terintegrasi dengan fungsi kontrol lainnya. Kemudian Kota Jambi sendiri telah mendapat penghargaan, di antaranya penghargaan Nusantara Award tahun 2020 yang mendapat penghargaan kota terbaik dalam bidang teknologi dan kepala daerah inovatif untuk wali kota Jambi. Kemudian pada tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan Inovatif Government Award atau IGA yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kota Jambi mendapatkan penghargaan untuk kategori kota sangat inovatif. Salah satu inovasi pemerintahan Kota Jambi dalam menyelenggarakan e-government guna mendukung pelaksanaan Smart City dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dengan merilis suatu inovasi pelayanan publik berupa aplikasi smartphone dengan nama Sistem Informasi Kota Jambi atau SIKOJA yang dirilis pada 30 Juli 2019 dan dapat diunduh menggunakan smartphone melalui Google Play Store. SIKOJA sendiri memiliki tujuan yaitu menyatukan berbagai aplikasi dan website di lingkungan Pemkot Kota Jambi. Adapun beberapa layanan yang tersedia pada aplikasi SIKOJA berupa kumpulan halaman situs penting pemerintahan daerah Kota Jambi, pelayanan publik seperti pengaduan masyarakat, info harga sembako, live CCTV Kota Jambi, perakiraan cuaca, layanan perizinan, info kesehatan, hingga jelajah lokasi wisata, sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Berikut daftar layanan publik yang terintegrasi dalam SIKOJA. Pada tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian melakukan penelitian mengenai SIKOJA dengan judul Aspirasi Publik Bidang Kominfo, studi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kota Jambi atau SIKOJA dalam mendukung Smart City di Kota Jambi. Penelitian yang dilakukan oleh BPSDMP ini tentang pemanfaatan SIKOJA diikuti oleh sebanyak 296 partisipan yang tersebar dari beberapa kecamatan di Kota Jambi. Diketahui bahwa hanya 137 responden yang menjadi pengguna atau pernah menggunakan SIKOJA dan 159 responden atau 54% lainnya tidak pernah menggunakan aplikasi SIKOJA. Kemudian berdasarkan Kota Jambi dalam angka 2021, jumlah penduduk Kota Jambi saat ini berjumlah 606.200 jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi SIKOJA melalui Google Play Store baru berjumlah kurang lebih 10.000 unduhan saja. Tentunya jumlah ini dinilai masih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Jambi. Kemudian fenomena yang terdapat pada penelitian ini yaitu inovasi SIKOJA merupakan sebuah inovasi yang hadir diciptakan dan memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat yang mengaksesnya. Karena dilihat terdapat banyak layanan-layanan yang terintegrasi di dalam aplikasi SIKOJA. Kemudian inovasi SIKOJA telah disosialisasikan kepada masyarakat secara langsung ataupun melalui media massa. Namun jumlah masyarakat yang tahu dan menggunakan aplikasi SIKOJA masih sedikit.
Kemudian inovasi Psikoja telah dirilis dari tahun 2019 hingga saat ini masih dikembangkan dan ditingkatkan agar lebih baik bagi masyarakat. Inovasi Psikoja harus lebih disosialisasikan lagi kepada seluruh sistem sosial di masyarakat agar semuanya tahu dan paham tentang Psikoja dan cara penggunaannya. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana difusi inovasi pelayanan publik sistem informasi Kota Jambi Psikoja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Kemudian yang menjadi tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan difusi inovasi pelayanan publik sistem informasi Kota Jambi atau Psikoja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Manfaat penelitian ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, khususnya konsentrasi manajemen publik, khususnya dalam kajian difusi inovasi dalam pemerintahan. Kemudian manfaat praktisnya itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran, masukan, dan informasi bagi pemerintah serta masyarakat tentang difusi inovasi Psikoja yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Jambi. Studi penelitian yang relevan pada penelitian ini ada 3, yaitu penelitian menurut Nur Alwiksbani, kemudian ada Yulia Paramita, dan menurut Diah Wahyuningsih. Kemudian teori yang digunakan dalam penelitian itu yaitu menggunakan teori difusi inovasi menurut Everett M. Rogers. Teori ini sendiri, difusi ini sendiri merupakan suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan menggunakan saluran tertentu menggunakan saluran komunikasi tertentu dari waktu ke waktu kepada anggota sistem sosial. Jadi variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu terdapat inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Berikut skema pemikiran yang ada pada penelitian ini. Kemudian definisi konsep. Definisi konsep yang ada pada penelitian ini ada 4, yaitu pelayanan publik, e-government, inovasi sektor publik, dan difusi inovasi. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Sedangkan e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan urusan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik serta berorientasi pada pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Kemudian inovasi sektor publik adalah suatu ide atau gagasan baru yang kreatif dan bersifat orisinal atau meningkatkan pelayanan yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang terakhir ada difusi inovasi adalah sebuah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota sosial. Kemudian definisi operasional dapat dilihat pada tabel di bawah yang menjadi variabelnya ada 4, kemudian indikatornya, dan terdapat pula cara mengukurnya pada tabel berikut. Kemudian metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian teknik pemilihan informan yaitu teknik purposive sampling. Peranan peneliti di sini yaitu sebagai instrumen utama penelitian, dan proses penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengurus surat izin survei awal sampai dengan survei akhir nantinya di lapangan. Unit analisisnya pada penelitian ini adalah lembaga, yang mana lembaga tersebut ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, di mana inovasi Psikoja ini diluncurkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Kemudian teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terus dan terakhir teknik keabsahan data yaitu teknik triangulasi sumber. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah berkenan dari awal sampai akhir menonton video presentasi proposal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada video kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.